Selamat berjumpa kembali di Ruang Fisika bersama saya Safari SW dalam ruang pembahasan teori dan soal-soal fisika. Kita akan bicarakan tentang energi potensial listrik dan hukum kekekalan energi. Ini masih dalam satu bab elektrostatika 2 untuk teman-teman kelas 12 IPA. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan sekaligus mengaktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Kita bicarakan tentang energi potensial listrik. Sebuah muatan Q yang berada pada suatu titik berpotensial V memiliki energi potensial sebesar QV. Artinya, sebuah muatan yang berada pada suatu tempat berpotensial V itu akan memiliki energi potensial sebesar muatan tersebut dikalikan dengan potensial listrik di tempat muatan itu berada. Apabila sebuah muatan Q akan dipindahkan dari suatu titik berpotensial V1 ke titik berpotensial V2, maka diperlukan usaha sebesar selisih energi potensial pada kedua titik. Nah, jadi usaha itu sama dengan perubahan energi. Jadi misalnya ada suatu muatan mau dipindahkan dari satu titik berpotensial V1 ke titik lain berpotensial V2, maka usaha yang diperlukan itu sama dengan besar muatan yang akan dipindah dikalikan dengan beda potensial antara kedua titik tersebut. Oke, dalam contoh soal ada 3 buah muatan listrik masing-masing 5 mikrocoulomb yang berada pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm. Oke, kita buat dulu segitiganya ya. Pada setiap titik sudutnya diberi muatan sebesar 5 mikrocoulomb, positif semua ya. Kemudian tentukanlah energi potensial yang dimiliki oleh sebuah muatan sebesar 4 mikrocoulomb yang terletak di titik pusat segitiga tersebut. Oke, tadi saya katakan energi potensial yang dimiliki oleh suatu muatan itu akan sama dengan besar muatan dikalikan dengan potensial listrik di titik di mana muatan itu berada. Nah, di sini katanya muatan itu berada di titik pusat segitiga. Maka kita hitung dulu berapakah potensial listrik di titik pusat segitiga. Oke, nah karena ini adalah segitiga sama sisi, maka titik pusatnya adalah perpotongan garis tinggi. Anggaplah namanya titik P. Nah, jarak titik P ke masing-masing muatan itu sama, sebesar R yang sama dengan 2/3 kali tinggi. Masih ingat ya di pelajaran matematika bahwa tinggi segitiga sama sisi itu sama dengan setengah A akar 3. Dengan A itu panjang sisinya, maka kita dapat hitung R sama dengan 2/3 dikali setengah dikali 15 akar 3. Hasilnya 0,05 akar 3 meter. Itulah R, jarak dari titik P ke masing-masing muatan pada setiap titik sudut segitiga tersebut. Maka kita bisa hitung berapa potensial listrik di titik P. Iya, hasilnya 9 akar 3 kali 10 pangkat 5 volt. Itulah potensial listrik di titik P. Kalau begitu bisa kita hitung sekarang energi potensial yang dimiliki oleh muatan 4 mikrocoulomb yang terletak di titik pusat segitiga. Maka
energi potensialnya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikali potensial di titik tersebut, yaitu 9 akar 3 kali 10 pangkat 5. Maka kita dapatkan hasilnya 3,6 akar 3 Joule. Iya, paham ya? Jadi energi potensial yang dimiliki oleh suatu muatan sama dengan besar muatan tersebut dikalikan dengan potensial listrik di mana muatan tersebut berada. Oke, paham ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah persegi 4 ABCD dengan panjang sisi 30 cm. Ini dia. Pada masing-masing titik sudutnya ditempatkan muatan 4 mikrokulom, 8 mikrokulom, 12 mikrokulom, dan 16 mikrokulom. Semuanya bermuatan positif. Itu dia. Tentukan energi potensial yang dimiliki oleh sebuah muatan 20 mikrokulom yang terletak di titik pusat persegi 4 tersebut. Oke, sama dengan yang tadi konsepnya. Kita hitung dulu berapakah potensial listrik di tempat muatan 20 mikrokulom itu berada, yaitu di titik pusat persegi 4. Titik pusat persegi 4, anggaplah titik P itu adalah perpotongan diagonal karena panjang sisinya 30. Maka bisa kita hitung diagonalnya sama dengan 30 akar 2, maka R itu setengah diagonal, 30 akar 2 per 2, 15 akar 2 dalam satuan cm, maka sama dengan 0,15 kali akar 2 dalam satuan meter. Oke, itu jarak titik P ke masing-masing muatan. Maka potensial listrik di titik P sama dengan, tinggal kita masukkan muatan-muatannya, jangan lupa dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 karena muatannya bersatuan mikrokulom. Ya, kita hitung hasilnya 1,2 akar 2 kali 10 pangkat 6 volt. Itulah potensial listrik di titik P. Kalau begitu, energi potensial yang dimiliki oleh muatan 20 mikrokulom yang berada di titik P tentu sama dengan besar muatan dikali potensial listrik di titik P. Kita hitung 20 kali 10 pangkat negatif 6 dikali potensial listrik di titik P, 1,2 akar 2 kali 10 pangkat 6, maka kita dapatkan hasilnya 24 akar 2 Joule. Ya, paham konsepnya ya. Jadi hitung dulu berapakah potensial listrik di tempat muatan tersebut berada. Ya terserah apakah muatan-muatan itu berada pada titik-titik sudut sebuah persegi 4, apakah terletak pada titik-titik sudut sebuah segitiga, atau ya seperti apa posisi muatan-muatan itu terhadap titik P, terhadap titik di mana muatan yang kita ingin hitung energi potensialnya itu berada. Oke, dapat potensial listriknya, maka tinggal kita kalikan dengan besar muatan, maka kita dapatkanlah energi potensial dari muatan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm ditempatkan masing-masing sebuah muatan QA, QB, dan QC. Diketahui QA sama dengan QB sama dengan 20 mikrokulom dan muatan yang ada di titik C 1 mikrokulom. Persoalannya adalah berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan QC yang sebesar 1 mikrokulom
dari titik C dipindahkan ke titik D. Nah, maka pertama kita hitung dulu potensial listrik di titik C. Ya, jarak R-nya itu sama ya, 30 cm dari muatan A dan muatan B. Kita dapatkan 1,2 kali 10⁻⁶ volt. Itu potensial listrik di titik C. Kemudian potensial listrik di titik D, ya sama rumusnya, hanya berbeda R-nya. Jarak titik D ke muatan A sama dengan jarak titik D ke muatan B, yaitu 15 cm. Maka kita dapatkan potensial listrik di titik D 2,4 kali 10⁻⁶ volt. Sekarang berapa besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 1 mikrokulom dari titik C ke titik D? Itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti kita hitung muatan yang mau dipindah 1 mikrokulom, 1 kali 10⁻⁻⁶. Beda potensialnya, berarti potensial di titik D dikurang potensial di titik C, 2,4 dikurang 1,2 kali 10⁻⁶, maka hasilnya 1,2 joule. Itulah besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 1 mikrokulom dari titik C ke titik D. Iya, dapat ya. Oke, jadi usaha itu sama dengan besar muatan yang akan dipindah dikalikan dengan beda potensial antara titik awal dan titik akhir. Dalam hal ini beda potensial antara titik C dan titik D, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang sisi 30 dan 40 cm. Oke, kita buat seperti itu. Lalu diminta menentukan besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan 0,1 mikrokulom dari titik D ke titik perpotongan diagonal. Nah, dalam gambar ke titik P. Oke. Jadi pertama kita hitung dulu potensial listrik di titik D. K dikali QA per RA ditambah QB per RB ditambah QC per RC. QA, QB, QC itu muatan di titik A, B, dan C. Sedangkan RA itu menyatakan jarak antara muatan A ke titik D, yaitu 30 cm. RB jarak antara muatan QB ke titik D sama dengan diagonal, yaitu 50 cm. Dan RC jarak antara muatan C ke titik D, yaitu 40 cm. Oke, seperti biasa jaraknya kita jadikan meter, berarti dikalikan dengan 10⁻⁻², dan muatannya dikalikan dengan 10⁻⁻�6 karena bersatuan mikro ya. Kita hitung hasilnya 444 kali 10⁻³ volt. Itu potensial listrik di titik D. Sekarang kita hitung potensial listrik di titik P, di titik perpotongan diagonal. Karena titik P itu adalah perpotongan diagonal, maka RA, RB, RC akan bernilai sama, yaitu 25 cm. Oke, maka kita dapatkan potensial listrik di titik P 720 kali 10⁻³ volt. Nah, sekarang kita hitung besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,1 mikrokulom dari titik D ke titik perpotongan diagonal atau ke titik P. 0,1 kali 10⁻⁻⁶ itu muatan yang mau dipindahkan.
potensial di titik P dikurang potensial di titik D. 720 dikurang 444 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya 2,76 Joule. Ya, sama saja prinsipnya memindahkan muatan itu. Berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan sama dengan besar muatan yang mau dipindah dikalikan dengan beda potensial antara kedua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Dalam hal ini dari titik D ke titik P. Iya, dapat ya konsepnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, sama saja waktu belajar mekanika. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Saya gunakan huruf V kecil, itu menyatakan kecepatan. Sedangkan energi potensialnya kita gunakan energi potensial listrik, yaitu sama dengan Q muatan dikali V potensial listrik. Jadi V besar itu menyatakan potensial listrik dan V kecil itu menyatakan kecepatan. Itu hukum kekekalan energi biasa ya. Nah, sebuah elektron dilepas tanpa kecepatan awal dari titik yang berjarak 5 cm dari sebuah muatan listrik statis negatif 0,625 mikrokulom. Berapa kecepatan maksimum yang dapat dicapai elektron? Kok bisa ya tiba-tiba ditanya kecepatan? Maksudnya bagaimana? Begini, bayangkan saja ada sebuah muatan negatif 0,625 mikrokulom. Kemudian pada jarak 5 cm dari muatan negatif itu kita letakkan elektron. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Artinya elektron itu akan ditolak oleh muatan negatif 0,625 mikrokulom. Nah, ditolak. Berarti akan bergerak. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan maksimum dari elektron tersebut? Oke. Q V1 ditambah setengah mv1 kuadrat sama dengan Q V2 ditambah setengah mv2 kuadrat. V1 kecepatan mula-mula itu 0. Karena katanya elektron dilepas tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya 0 atau V1-nya sama dengan 0, maka kita coret saja. Kemudian Q V2 di ruas kanan pindahkan ke kiri, berarti menjadi Q V1 dikurang Q V2 atau sama saja Q dikali delta V, beda potensial, V1 dikurang V2 sama dengan delta V. Dari persamaan ini maka kita dapatkan V kecepatan akhir sama dengan akar 2Q delta V per M. Nah, sekarang karena dia elektron, maka muatannya kita sudah tahu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Negatif ya muatannya. Dan masanya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Yang kita belum tahu adalah berapakah beda potensial. Oke. Kita hitung potensial listrik pada jarak 5 cm dari muatan negatif 0,625 mikrokulom. Ya, kita dapatkan hasilnya 1,125 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, maka tinggal kita masukkan ke persamaan kecepatan. Yaitu dia. Maka dapatlah hasilnya akar 0,3956 kali 10 pangkat 17. Atau saya bulatkan menjadi 4 kali 10 pangkat 16. Dari mana angka 4? Dari 3,956.
3,956. Ya, bolehlah mendekati angka 4. Jadi akar 4 kali 10 pangkat 16 sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Iya, dapat ya. Oke. Berikutnya sama saja dengan soal sebelumnya, ada sebuah muatan listrik dengan massa 1 mg dan muatan 2 mikrokulom. Pada awalnya muatan tersebut dalam keadaan diam. Jika muatan tersebut dilepaskan pada medan listrik yang mempunyai beda potensial listrik 10 kV, maka berapakah kecepatan maksimum yang dapat dimiliki oleh muatan tersebut? Ya, sama saja dengan yang tadi. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Awalnya diam berarti V1-nya 0, maka kita dapatkanlah hasil V2 menjadi sama dengan akar 2Q delta V per M. Udah, tinggal dimasukkan angkanya. Tadi delta V-nya berapa? 10 kV, 10 kali 10 pangkat 3. Muatannya 2 mikro, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6. Masanya 1 miligram, dijadikan kilogram, berarti kali 10 pangkat negatif 6. Maka kita dapatkan hasilnya 200 meter per sekon. Iya, dapat ya. Tidak sulit. Selanjutnya ada dua partikel A dan B yang terpisah pada jarak 20 cm secara berurutan memiliki muatan 5 mikrokulom dan negatif 8 mikrokulom. Oke, ini muatan A positif dan muatan B negatif. Mula-mula berjarak 20 cm. Berapa besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel B agar menjadi berjarak 80 cm? Oke, jadi partikel B digeser sampai berjarak 80 cm. Berapa besar usaha yang diperlukan? Oke. Besar usaha yang diperlukan tentu sama dengan berapa besar muatan yang mau dipindahkan dikalikan dengan beda potensial antara kedua titik. Jadi kita hitung dulu berapakah potensial listrik pada titik yang berjarak 20 cm dari muatan A. Muatan A tadi berapa? 5 mikrokulom. Potensial listrik yang timbul pada jarak 20 cm. Yaitu 22,5 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian kita hitung lagi berapakah potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan A pada jarak 80 cm. 5,625 kali 10 pangkat 4 volt. Oh, berarti usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan B, yaitu dia. Ingat, muatan B itu negatif ya. Negatif 8 mikrokulom, berarti negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6. V2 6,25 kali 10 pangkat 4 dikurang 22,5 kali 10 pangkat 4. Oke. Yang di dalam kurung itu negatif, maka hasilnya akan menjadi positif karena dikalikan dengan negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6. Maka kita dapatkan hasilnya 1,35 Joule. Ya, itulah besar usahanya. Ya, sama aja konsepnya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan sama dengan muatan tersebut berapa besarnya dikalikan dengan beda potensial antara kedua titik. Titik awal dan titik akhir yang berjarak 20 cm berapa potensial listriknya, yang berjarak 80 cm dari muatan A berapa potensial listriknya, hitung selisihnya, kalikan dengan besar muatan yang akan dipindah. Itulah besar usaha yang diperlukan. Oke.
Itu ya, 1,35 Joule. Ya. Berikutnya, ini ada 2 buah elektron. Dilepaskan dari keadaan diam pada saat berjarak 2 kali 10 pangkat negatif 14 meter. Nah, karena dia dua-duanya elektron, maka yang terjadi apa? Tolak menolak, artinya kedua elektron itu akan bergerak saling menjauh ya, dengan kecepatan berapa? Ketika keduanya sudah berjarak 5 kali 10 pangkat negatif 14 meter. Oke, kita hitung. Potensial listrik pada jarak 2 kali 10 pangkat 14 sebesar 72.000 volt. Potensial listrik pada jarak berapa yang kedua? 5 kali 10 pangkat negatif 14 meter, 28.800 volt. Nah, sekarang kita gunakan Q dikali delta V sama dengan setengah mV kuadrat untuk elektron yang pertama, yang sebelah kiri dalam gambar saya, ditambah setengah mV kuadrat untuk elektron yang di sebelah kanan. Setengah mV kuadrat ditambah setengah mV kuadrat tentu sama dengan mV kuadrat. Maka kecepatannya akan sama dengan akar Q delta V per M. Udah, tinggal masukin angkanya. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, masanya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Ya, maka kita dapatkan hasilnya 0,87 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Iya, itu dia. Ini soal SBMPTN tapi tahunnya agak lupa saya tahun berapa ini. 90-an kayaknya deh. Ya baik, terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses kalian semuanya. Untuk materi pembahasan berikutnya yaitu tentang kapasitor. Ini juga masih dalam bab elektrostatika bagian yang kedua. Oke, apabila yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian, maka boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih dari saya, Sapari SW. See you next time.